Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos Bang Aan. Kita berbicara terkait kendaraan yang overload, overdimension seperti itu ya. Sebelum kita lebih jauh Bang Aan, sebenarnya separah apa Bang ini akibat dari keberadaan odol ini sendiri? Oke, keberadaan odol ini kan memang benar-benar cepat merusak jalan ya, walaupun memang setiap tahun dianggarkan untuk perbaikan jalan, tapi memang itu biasanya yang bisa setengah atau 1 tahun jalannya bagus, gara-gara odol ini bisa hanya mungkin 4 bulan udah rusak segala macam. Sampai akhirnya puncaknya adalah walaupun bukan semua jalan yang akibat odol yang tapi sebagian besar itu faktornya adalah odol. Yang diviralkan oleh salah satu warga Lampung Timur ya, gimana kerusakan jalan di Lampung segala macam, presiden turun kemudian dapat bantuan untuk memperbaiki jalan, dan itu memang dirasakan. Bahkan di jalan bypass Jalan Soekarno-Hatta ini saja, ini sudah beberapa kali perbaikan rusak dalam setahun ini ya. Ada sekitar 2 atau 3 kali perbaikan rusak. Nah, kalau memang dinilai dari total jalannya sendiri 1.500-an kilometer jalan selampung, itu memang hanya 1.100 ya. Bukan hanya ya, 1.100 itu yang baik atau 75% yang baik. Tapi yang 25% ini dikemanakan kalau memang tidak baik gitu loh. Itu ada rusak parah, rusak berat, rusak sedang gitu ya. Itu artinya memang ini yang harus diusahakan. 25%, jangan-jangan 25% ini justru jalan-jalan utama yang sering dilintasi oleh kendaraan-kendaraan logistik atau penumpang gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi memang harus ada gerakan atau kebijakan pemerintah untuk menekan angka kerusakan jalan dengan kebijakan terhadap odol ini gitu. Sebenarnya kan regulasi sudah ada gitu ya Bang Aan. Namun ini mungkin bisa dibilang belum berjalan dengan baik atau belum tegas seperti itu. Bagaimana menurut Anda Bang Aan? Anda juga tadi menjelaskan bahwa permasalahannya tadinya dendanya 500.000 tapi dibayarnya hanya 100.000. Itu juga bisa menjadi salah satu faktor. Ini pengusaha ini ya udahlah cuma 100.000 gitu. Nah, jadi gini, jadi di Undang-Undang Jalan itu, Undang-Undang 22 2008 itu memang tujuan penyelenggaraan jalan itu kan memberikan kenyamanan segala macam ya. Dan di situ memang menurut klaim dari Kepala Dinas Perhubungan Lampung itu memang denda ini sepertinya bukan di Undang-Undang Jalan atau di Undang-Undang angkutan mungkin ya. Tapi kita lihat di Undang-Undang 34 2008 itu tentang LLAJ, lalu lintas angkutan jalan, itu ternyata ada celah sebenarnya. Ayat pasal 274 menyatakan bahwa yang seseorang yang merusak jalan atau merubah fungsi jalan itu bisa didenda 24 juta atau kurungan 1 tahun. Sebenarnya pakai itu aja sudah bisa diberlakukan. Pemprov Lampung jangan lagi mencari-cari alasan atau aturan baru untuk memberikan sanksi kepada odol-odol itu. Pakai undang-undang lalu lintas angkutan jalan itu sudah bisa sebenarnya kan gitu. Nah, tinggal gimana caranya memang agar undang-undang ini bisa diberlakukan dengan tegas, dengan baik, jangan segala macam, jangan sampai justru jadi lahan pungli ya. Dengan aturan yang tegas dan maksimal ini dimainkan mereka menjadi lahan pungli dengan denda yang mungkin diturunkan sama mereka. Ini pokoknya harus ada yang ngawasi bahwa denda itu harus dikenakan secara maksimal. Jangan sampai yang 500 katanya dikenakan 100. Nanti jangan-jangan ini 24 juta hanya dikenakan mereka 500 gitu, sama aja. Ya. Berarti Direksi Lampung Pos ini juga memandang bahwa ini sepakat, belum tegas dilakukan. Iya, ini belum tegas dilakukan oleh aparat-aparat atau perangkat-perangkat pemerintah ya gitu ya. Aturannya sudah ada dan jelas dan tegas gitu ya. Undang-undang lalu lintas angkutan jalan itu tegas. 24 juta atau denda atau kurungan 1 tahun bagi seseorang yang merusak jalan atau merubah fungsi jalan. Itu sudah ada di Undang-Undang lalu lintas angkutan jalan itu. Tinggal bagaimana menerapkannya gitu loh. Jadi pemerintah perlu ketegasan pemerintah provinsi untuk memberikan aparat-aparatnya untuk benar-benar menjaga jalan provinsi ya. Kalau untuk provinsi, jalan provinsi. Kalau untuk jalan nasional itu negara ya sebenarnya, pemerintah pusat yang mengelola dan mengawasinya. Dan di sini sebenarnya ada yang namanya angkutan darat begitu ya di Lampung ini, yang mereka sebenarnya bisa tiap beberapa provinsi mereka yang
mengkoordinirnya gitu ya. Jadi mereka inilah yang bertugas. Makanya untuk kabupaten juga Pemkab yang harus mengawasinya. Jangan sampai Tengah-tengah saling gitu ya, saling Mbak An ya. saling lempar, Iya. ya saling lempar. Oh ini tanggung jawab ini, tanggung jawab ini. Akhirnya justru jalan yang rusak, masyarakat yang rugi kan Iya, gitu baik. loh. Mungkin tadi kita menyoroti kerusakan jalan terlebih dahulu gitu ya Bang Ane. Selain kerusakan jalan gitu, sebenarnya apa yang juga ditimbulkan dengan keberadaannya odol ini, Bang Ane, selain kerusakan jalan? Nah, odol ini sebenarnya ya bukan bukan hanya kerusakan jalan, tapi juga kadang-kadang bisa membuat lalu lintas yang darinya lancar menjadi tidak lancar. Karena apa? Karena memang jalannya tidak kuat, bahkan karena dia overload gitu ya. Jadi ada kemungkinan mereka memang sering terjadi kecelakaan di tengah jalan, walaupun kecelakaan tunggal, tapi karena ini berkait-kait dengan lalu lintas yang lain bisa jadi membuat kecelakaan lalu lintas yang banyak gitu loh. Karena memang terlalu muatan banyak segala macam, jadi mungkin patah onderdilnya atau seperti apa kan seperti itu ya. Jadi selain kerusakan jalan memang dia juga bisa menghambat lalu lintas, kelancaran lalu lintas yang ada selama ini bisa gitu. menimbulkan kerugian negara juga ya Bang Aan ya dengan Nah, ini adanya kan odol ini ya. nah itu kan juga artinya kalau mereka mengangkut 2 kali, artinya kan negara bisa dapat pendapatan lebih banyak tuh daripada mereka mengangkut sekali, jalannya rusak, pendapatan negara berkurang. Walaupun memang oke deh, logistiknya bisa sekaligus gitu ya. Tapi mereka juga harus berpikir dong bahwa jalannya tidak kuat sekuat itu gitu loh. Kecuali mereka masuk jalan tol. Kalau jalan tol oke, dijamin mereka bisa masuk ke situ gitu. Cuman kalau jalan bypass nggak bisa. Iya, baik Bang Aan, ini juga kita tahu bahwa pemerintah ini juga menggencarkan adanya zero odol gitu ya. Bagaimana pandangan Bang Aan? Nah itulah kata saya tadi, apakah memang kurang tegas atau tidak, karena zero odol itu sudah di launching sejak awal 2023. Bahwa zero odol tidak ada lagi odol, artinya kan gitu ya. Tinggal bagaimana pelaksanaannya, apakah peralatannya sudah memadai atau tidak, atau sudah dilaksanakan serius atau tidak gitu. Apakah itu salah satunya ini sanksi yang harus membuat efek jerah ini yang untuk membuat zero odol itu. Ya, gitu. itu catatan dari Direksi Lalu Lintas ya Bang Iya, Aan ya, harus benar. ditindaklanjuti. Baik. Mari seluruh pihak ini juga dari pengusaha gitu ya Bang Aan ya, produsen angkutan barang dan juga pemerintah ini menyepakati bahwa harus ada pemberantasan kendaraan odol demi terwujudnya perjalanan yang juga nantinya aman gitu ya Bang Aan ya. Baik pemirsa Metro TV Lampung, Anda juga jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi trending topik apa saja yang akan hadir di platform Lampung Post Group. Tetap bersama kami.